Sudah on, sudah on. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru penggerak. Perkenalkan, di sini saya Uni Nelal Mulfiroh sebagai coach. Kemudian ada rekan saya, Ibu Iva Uswatun sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, kami akan present dengan topik bagaimana cara mengoptimalkan alokasi waktu pembelajaran agar materi belajar selesai pada tepat waktu. Nah, gimana nih ya alur ceritanya? Penasaran kan? Silahkan simak videonya. Oke, Assalamualaikum Mbak Iva. Selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Kuni, selamat sore. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Iva? Alhamdulillah, baik. Meskipun capek banget nih Mbak, rasanya. Capek ngejar-ngejar Itu materi, ya? Mbak. Belum Oh, selesai. capek ya. Oke, itu kok Mbak Eva kok kelihatannya wajahnya berbeda ya daripada biasanya. Biasanya fresh, ceria, kayak gitu riang. Hari ini kok, alhamdulillah kayak gitu. Maksudnya kok kurang spirit itu. Gimana Mbak Eva? Ada apa nih? Iya nih Kok Mbak, aku senang banget ya ya? sebelumnya bisa bertatap maya sama Mbak Kuni. Aku Ya. jadi gini Mbak, di sekolah itu aku lagi capek banget mengejar-ngejar materi. Materi dikejar nih Mm-mm. Mbak. Kenapa? Materi Karena dikejar. belum selesai gitu ya. Aku jadi ngejar, anaknya juga tak minta ngejar anak-anak di kelas itu Mbak. Soalnya minggu depan udah ujian, tapi ternyata materiku banyak yang belum selesai nih Mbak. Aduh sedih banget. Gimana ya ini caranya? Menuntaskan materi tinggal dalam waktu 4 hari. Sangat ingat sekali ya Mbak Eva. Mbak Eva ngajar kelas berapa sih sekarang? Aku ngejar di kelas 5 Mbak sekarang. Iya. Oh gitu. Jadi memang ini ceritanya Mbak Eva lagi memang dikejar-kejar waktu, Hmm. anak-anak mau ujian akhir, materinya masih banyak, begitu ya Mbak Eva. Terus Iya. Mbak Eva maunya gimana Mbak Eva? Apakah memang ada banyak kegiatan atau apa ya kok sampai materinya masih banyak tapi waktunya kok tinggal sedikit? Iya Mbak, jadi gini, jujur aja aku baru di tahun ini aku ngajar di kelas 5. Nah, Oh, ternyata kelas 5 itu ada materi lain selain materi inti. Karena di kelas 5 itu kan ada ANBK ya. Nah, sebelum iya ANBK ya. itu pun kemarin kita semua, aku yakin di semua daerah itu disibukkan dengan kegiatan Agustusan. Itu tuh udah motong jam belajar, Mbak. Jadi setiap hari itu kelasku kosong, nggak ada anaknya. Kebetulan anaknya itu Oh, sudah cuma 5, dipakai untuk lomba semua, mulai dari lomba olahraga, agama, seni, gerak jalan, semuanya karnaval, semuanya itu ada di kelasku itu ikut semuanya, Mbak. Nih, jadi 1 bulan full Agustus itu aku nggak ngajar, Mbak. Karena memang anaknya oh, nggak ada. Bener-bener, tapi ya ini aku tetap ngelatih juga kemarin itu bagian ngelatih LBB gitu. Terus habis itu belum selesai nih. Kukira udah selesai Mbak, aku bisa ngajar. Ternyata masih ada karnaval desa. Karnaval desa. Selain itu juga masih ada kegiatan banyak banget juga. Ada yang gurunya disuruh pramuka juga ini Mbak. oh, Gurunya disuruh pramuka, akhirnya juga itu kan 1 minggu ya, meskipun dibikin 2 minggu gitu, tapi 2 minggu tapi 3 hari gitu, tapi tetap aja menyita karena aku juga ninggalin anak-anak nih, nggak tak isi juga. Habis itu ternyata masih ada ANBK. Maka dari itu aku nggak bisa ngasih pelajaranku sendiri. Ya bisa, cuma nggak waktunya itu nggak bisa optimal gitu loh Mbak. Jadi aku harus membagi antara ANBK sama antara materi inti. Nah gitu Mbak. Terus juga sekarang itu ada program-program sekolah yang sebelumnya itu sebenarnya nggak diingkutkan. Sekarang jadi include di jam
di jam sekolah. Jadi itu ngambil jatahnya untuk belajar di kelas dipakai untuk ini buat kegiatan itu di hari Jumat sama Sabtu gitu, Mbak. Makanya nih aku sekarang capek banget mengejar-ngejar materi belum selesai juga. Iya, memang capek Mbak Iva kalau kejar-kejaran itu. Apalagi yang kejar itu ya Mbak Iva ya. Karena saking banyaknya kegiatan yang di luar dari pembelajaran sehingga menyita waktu dari pembelajaran tersebut. Ya makanya di kelasnya Mbak Iva pembelajarannya tidak maksimal dengan apa? Dengan asumsi bahwa anak-anak sudah mau ada yang namanya final test seperti itu ya Mbak Iva. Terus maunya Mbak Iva itu seperti apa nantinya itu Iya. akhirnya, kemudian programnya bagaimana, begitu. Kalau aku sih Heeh. pengennya Mbak ya, jadi program itu ya memang harus tetap ada. Jadi biar Iya, gini, sebenarnya kalau aku sendiri tuh selalu bilang ke orang-orang tuh gini, kadang kan orang itu juga ada aja yang misalnya diajak mengenal misal Canva ya, Canva, aduh udah deh iya, sulit atau eh, eh, apa namanya kayak gini Zoom meeting, Vicon itu, aduh itu apa lagi nggak ngerti lagi gitu ya. Itu kan ada memang yang diajak iya. mengenal eh, zamannya sekarang itu tapi nggak mau. Nah, aku tuh selalu bilang ke teman-teman tuh seperti ini, yang belajar itu nggak cuma muridnya, gurunya juga harus belajar dong, harus sesuai juga. Kalau gimana anak-anak itu bisa paham sesuai dengan zamannya kalau kita aja nggak update gitu. Nah, aku tuh selalu kayak gitu. Makanya program itu memang harus tetap, cuman mungkin perlu sesuatu yang terstruktur gitu, Mbak. Karena gini, kemarin alokasi waktu itu memang dari Senin sampai Sabtu itu masih masuk tuh semua materinya. Nah, ini kayaknya nih yang harus aku benahi juga. Karena ternyata di lapangan Jumat Sabtu selalu dipakai untuk kegiatan lain yang bukan akademis gitu. Selalu dipakai seperti itu, baik dari pramuka, P5, senam, terus ada lagi tahlil, ada lagi nanti kita masih latihan upacara juga. Jadi benar-benar waktunya habis Mbak di situ, kayak gitu. Oke, berarti memang anu ya Mbak Eva, karena banyaknya sekarang itu kan apa sih, banyaknya pembelajaran yang harus melibatkan misalkan yang non akademik itu sangat menyita waktu ya Mbak Eva. Seperti kegiatan program-program kalau sekarang itu yang sudah dijelaskan Mbak Eva tadi seperti Jumat Sabtu dipakai kegiatan pramuka ataupun yang lainnya itu sangat menyita waktu sekali ya Mbak Eva ya. Iya. Oke, I see. Terus kemudian Mbak Eva sudah pernah belum mencoba berbicara dengan atasannya seperti apa sih yang harus diperbaiki selama proses pembelajaran maupun program dari sekolah tersebut sendiri agar segala sesuatu hal itu bisa terstruktur gitu sudah pernah ngobrolin belum dengan Iya, atasannya? Mbak. Kalau untuk kalau untuk jangka panjangnya sih belum, Mbak ya. Tapi untuk karena ini urgent banget, ini sudah dekat dengan ujian, 1 bulan terakhir ini kemarin aku mengusulkan untuk stop dulu. Ya, dengan mohon maaf juga nih, bukannya kitanya nggak mau ya melaksanakan program itu bukan, tapi memang banyak gak cuman aku aja, dari banyak guru kelas yang lainnya pun seperti itu juga. Banyak materi yang belum terselesaikan seperti itu. Sedangkan ujian sudah dekat. Nah, maka dari itu akhirnya beliaunya oke. Terus kemudian saya juga bilang gini, Mbak, nanti untuk semester depan gimana kalau kita itu bikin program semester itu tapi yang benar-benar sudah terstruktur, terorganisir, sudah matang gitu. Jadi nggak mendadak, terus tiba-tiba kepikiran ini hari Sabtu jadi. Nah, jangan yang kayak gitu. Nah, kayak gitu, Mbak. Kemarin aku juga bilang seperti itu. Soalnya kalau di sekolah negeri kan di SD itu waktunya cuma sampai jam 12 anak-anak udah pulang ya. Kayaknya Oh, nggak semudah itu juga, Mbak. Kalaupun saya mengusulkan perubahan itu kayaknya nggak semudah itu juga. Karena kan situasinya sudah seperti itu sejak jauh sebelum saya masuk
lembaga tersebut kan sudah seperti itu. Dan memang rata-rata kalau di daerah sini itu jam 12 itu sudah pulang. Maka dari itu kenapa saya bilang waktunya jadinya berkurang karena memang ada kegiatan seperti itu. Gitu, Mbak. Oke. Berarti kalau memang untuk planningnya untuk jangka panjang belum ya Mbak Iva, karena Mm-mm. memang Mbak Iva itu masih tergolong newcomer ya di sekolah ini, jadi perlu adaptasi ngoten nggih. Iya, Mbak. Kalau untuk jangka pendeknya mungkin tadi dari penjelasan Mbak Iva kita sudah mengobrolin dengan Heeh. teman-teman secara rapat terbatas kayak gitu ya. Iya, Jadi iya, memang benar. kayak permasalahan sedikit demi sedikit memang sudah bisa teratasi karena insidentil kayak gitu ya Mbak Eva ya dari Iya, Mbak. penjelasannya tadi. Oke. Berarti kalau begitu kapan nih Mbak Eva kira-kira rencananya itu mau dilaksanakan agar semuanya bisa terstruktur kayak begitu? Mengingat ini sudah kayaknya ini semester 1 hampir terlampaui ya Mbak Eva ya? Iya, benar. Kayak Benar. gitu. Heeh. Ternyata di ini ya, disambi sama begitu banyak kegiatan, mau Iya, selesai aja semester iya, 1. nggak terasa gitu ya. Nggak terasa. Kalau aku sih kemarin sempet juga ada diskusi kecil sih, Mbak. Maksudnya bukannya serius, masih ngobrol-ngobrol aja sama kepala sekolah itu bilang kalau nanti pas liburan, tapi ini juga nggak tahu ya karena ternyata liburannya kan hanya 1 minggu ya. Mungkin nanti di awal semester 2 sih. Di awal semester 2 kita bikin program, kita lihat nih kan sudah ada kalender pendidikan, ada kalender Iya, nasional. Kalaupun memang tidak ada hari besar sepadat di semester 1, kita pun masih bisa loh melaksanakan program yang lain yang nggak kalah serunya juga. Karena gini Mbak, aku pikir-pikir juga sebenarnya kalau kita nggak mm, apa ya memberikan apa namanya mendesain program itu jauh-jauh hari, kadang itu kita juga bentrokan sama yang namanya anggaran gitu kan. oh Ya kayak gitu Mbak. Karena kalau di sekolah negeri itu kan memang kita nggak ada pungutan. Nah itu dia di situ juga Mbak kadang-kadang. Terus juga ya banyak faktor lah. Maka dari itu saya mengatakan bahwa eh, kita bikin programnya jauh-jauh hari supaya semua itu matang, semuanya itu tahu. Dan kalau bisa nanti aku pengennya juga ini Mbak apa namanya eh, selain nanti berimbasnya jadi lebih efektif di alokasi jam belajar, juga nanti untuk kepanitiaan bisa berganti karena memang terbatasnya SDM di sekolah negeri itu cuma 10 orang, Mbak. Jadi orangnya itu aja. Nanti biar nggak capek kan bisa diganti-ganti gitu. oke, berarti sudah di-plan ya mungkin rencananya nanti di awal semester itu Mm-mm. pasti kita buat yang namanya prosen gitu ya, agar nantinya mungkin kegiatan-kegiatan yang kiranya menjadi kegiatan rutin seperti PHBI, PHBN atau kegiatan yang lainnya itu lebih terstruktur, kemudian nanti untuk jadwal pembelajarannya juga bisa lebih diefektifkan begitu ya Mbak Benar Iva ya. banget. Iya, Mbak. Itu pengennya gitu. Bagus, bagus. Itu sebuah rencana yang sangat bagus. Kemudian apa nih Mbak Iva, obrolan kita hari ini tuh kira-kira menurut Mbak Iva itu bagaimana? Mbak, aku jadi punya temen bercerita, Mbak, yang mau mendengarkan. Karena bagiku tuh susah ya, apalagi yang benar-benar mau presence di sini, mendengarkan aku to the fullest gitu. Itu nggak mudah, Mbak. Karena kadang kalau kita cerita dengan rekan-rekan itu ya nggak menampik ya semua orang pasti punya kebutuhannya masing-masing, punya masalah hidupnya masing-masing, punya masalah di kelas masing-masing juga. Jadi kadang itu cuma diambil yang sama aja. Nah, kalau kayak gini tuh aku bisa meluapkan unek-unekku gitu juga Mbak. Dan aku juga bisa mengatasi. Aku bisa dapat ide-ide baru. Aku juga jadi dapat solusi juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva atas kesempatan untuk sharing-sharingnya pada sore hari ini. Kiranya cukup segitu ya Mbak Eva ya Iya, tentang obrolan
kita pada sore hari ini. Mbak Iva nanti jangan lupa loh ya untuk progresnya bagaimana. Saya dikasih info lebih lanjut biar saya juga tahu gimana nih setelah rencananya dilaksanakan di semester depan, apakah pembelajarannya menjadi lebih efektif atau bagaimana, begitu ya Pak Iva ya, agar saya juga bisa, wah ini hasilnya ternyata hasil dari kita sharing itu bisa membuahkan hasil yang maksimal kayak gitu sih maksudnya. Iya, guys, siap-siap Mbak Kuni pasti ya. Nanti aku kabarin Oke, lagi. oke, oke. Kiranya cukup sekian dulu ya Mbak Iva ya. Oke, next time kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Selamat sore Mbak Iva ya. Sama-sama. Nah, demikianlah tadi praktek kucing yang kami selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum